Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun. Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Wa junudu iblisa ajma'un. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Wa ma adallana illal mujrimun. Fama lana min syafi'in.
wala shadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mangga wianit ayat 80 hiji 2 3. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ayat-ayat ini masih nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya tentang
ajaran Nabi Ibrahim kepada umatnya. Kemarin di ayat-ayat sebelumnya Nabi Ibrahim menantang umatnya untuk berpikir siapa yang menciptakan. Kemudian Nabi Ibrahim menegaskan bahwa Allah yang menciptakan, dan beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan ilmu, juga hati yang bersih agar selamat pada hari kiamat. Nah, sekarang Nabi Ibrahim menjelaskan bagaimana hari kiamat itu. Wa uzlifat, dan didekatkan al jannatu, surga, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu kan seluas langit dan bumi. Yang masuk surga nanti orang-orang dari berbagai dekade, ya, dari berbagai generasi di zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dan surga itu satu tempat yang istimewa, yang hebat, ya. Dan jika orang tidak tahu, jangankan surga, ya, Bapak mau ke Jakarta misalkan apal jalan kan liar, ya, bingung, butuh Google Map kadang teu akurat, ya. Nah, itu tidak akan terjadi bagi orang yang bertakwa karena seakan-akan surga itu didekatkan, ya. Meski jumlahnya nanti miliaran dan tempat buat mereka itu akan dekat, ya. Sok bayangkeun jumlah miliaran masuk, sebut saja dalam satu waktu, milih nu mana bari teu apal tempatna, ya. Kita aja cari alamat yang baru kan lama. Nah, itu tidak akan terjadi karena seakan-akan surga itu didekatkan. Kita mudah mengaksesnya. Makanya nanti doa orang-orang yang ada di surga, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah menunjukkan kita ke tempat ini, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk masuk surga seandainya Allah tidak menunjukkan. Hidayah di sana, hidayah masuk ke surga yang mana, tempat kita yang mana, itu hidayah nanti sudah di surga, ya. Disebutkan kata Nabi SAW, tempat kalian di surga tidak lebih mudah ditemukan dibanding rumah kalian di dunia. Bapak sok jauh kemanapun nyaba, pan pulang ke rumah mah teh hesenya apal, teu kudu tu nyatanya. Nah, nanti kita tempat di surga itu seperti itu. Jadi mungkin gambarannya yang pernah ibadah haji, ya, sama Pak Haji pan karaosnya, ya, asup Masjidil Haram ge cenah bingung, ya, antara asup jeung keluar teh, ya. Belah mana tenda, belah mana hotel, itu teh perlu latihan dulu, ya. Beberapa hari sebelum pelaksanaan ibadah haji teh kudu loba jalan-jalan. Nah, itu tidak akan terjadi karena wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Digambarkan juga setiap orang yang akan masuk surga itu terang, ya. Doanya juga Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Sempurnakan terus cahaya kami agar kami tahu. Mun ayeuna mah meureun make Google Map sing terus aya kuotaan, ya, sing terus aya baterean, ya. Jadi jelas sinyalnya manteng, ya. Itu mungkin diantara tafsir atmim lana nurona. Jadi jelas kemana melangkah, tidak salah, kemudian tijali ke dina sirot, dina jembatan di atas neraka, sehingga masuk neraka tidak, selamat sampai masuk surga. Wa burrizatil jahimu, dan ditampakkan dengan jelas al jahim,
Arti asal al-jahim teh api yang besar. Nabi Ibrahim ketika diputuskan untuk dibakar hidup-hidup, falqu fil jahim, ya, lemparkan dia ke api yang besar itu. Jahim teh artinya api yang membara, yang besar. Maksudnya tentu neraka yang juga sering disebutkan dalam ayat yang lain an-nar, ya, an-nar itu api. Karena memang neraka itu semuanya tempatnya berapi panas. Lilughawin, bagi orang-orang yang sesat. Wa qila lahum, dan ditanyakan kepada mereka, aina ma kuntum ta'budun, mana yang dahulu kalian sembah, min dunillah, selain Allah, hal yang musurunakum, apakah mereka bisa menolong kalian, au yang tasirun, atau mereka sendiri bisa tertolong, bisa menang, bisa selamat dari api neraka. Karena Allah menjelaskan di surat Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah semuanya akan masuk neraka dan bahkan jadi bahan bakar, ya, jadi suluh. Moal parum-parum neraka tidak, makhluk yang dibakar di sana tidak akan habis, ya, terus saja membara. Dari ibarat kayu bakarnya terus awet, nya siga batu bara pun terus panas. Moal parum. Dan itu semua nanti oleh Allah ditanya, mana ya kalian sembah? Ya, orang Hindu ditanya mana, ya, tokoh-tokoh Hindu teh si Krishna mana, Brahma mana. Orang Buddha ditanya mana Buddha teh, termasuk, ya, orang Kristen mana Yesus teh. Tapi tentu kalau Yesus ada ayat khusus, ya, dia diselamatkan karena Nabi Allah, dia tidak bertanggung jawab. Nabi Isa sendiri di surat Al-Maidah halaman terakhir, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, aku tidak mungkin mengajarkan yang tidak benar. In kuntu qultu faqad alimtah, kalau aku sudah mengajarkan demikian Anda juga tahu, dan Anda tahu saya enggak mengajarkan demikian. Ini hanya untuk konfirmasi, menegaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa selamat dari semua yang diibadahkan oleh orang-orang Kristen. Orang Konghucu di geruan mana Konghucuna? Semua agama-agama selain Allah ditanya mana yang kalian sembah bisa menyelamatkan, tidak. Merekanya sendiri celaka. Au yang tasirun. Fakubekibu, maka dijerumuskan. Di ayat yang lain disebutkan fakubat wujuhum, jadi wajah di bawah, kaki di atas, ya, diseret, ya, wajahnya dihandap, wajahnya di bawah. Bahkan termasuk dalam hadis disebutkan nanti mereka berjalan ngantri masuk neraka pun demikian. Sampai sahabat bertanya, masa cenah wajah di bawah kaki di atas? Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, Allah yang menjadikan kamu mampu berjalan di atas kaki pasti mampu menjadikan kalian berjalan di atas kepala. Naon hesena? Kumaha Allah we. Fakubukibu fiha, mereka akan dimasukkan, dijerumuskan ke dalam neraka hum, mereka itu yang disembah selain Allah, para pemimpin-pemimpin sesat, walughawun, demikian juga orang-orang yang sesatnya. Inilah mengapa di dalam surat Al-Fatihah, ya, orang yang sesat itu dua kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua anak lagi amre duraka. Al-maghdubi alaihim, ya, kalau kita panjang penafsiran simpulan langsung kata Imam Ibnu Katsir, mereka yang sesat dan punya ilmu. Mereka tahu itu sesat. Kalau ad-dolin, orang yang sesat enggak punya ilmu, kababawa, ya.
Selalu kan Ahmadiyah, Syiah, banyak kalangan awamnya yang nggak tahu, tapi dah bohongan. Ya, mereka tidak membuka telinga, mereka tidak membuka akal. Di surat Al-Mulk, walau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kelemahan mereka tidak membuka pendengaran, mereka tidak membuka akal. Kan posisi mereka atuh apal dina YouTube oge nya, apal dina Facebook oge si teh kumaha posisinya di seluruh umat Islam dunia teh kuduna manehna teh muka ceuli, muka akal. Ayeuna mah sudah zamannya atuh da zaman baheula lagi sama we. Yang namanya orang siapa sih bentrok dengan Ahlus Sunnah. Orang Ahmadiyah tadi Manislor Kuningan kuduna teh mararuka akal, mararuka ceuli. Kenapa mereka dimusuhi oleh MUI misalkan? Dimusuhi ke NU, ke Persis, kuna teu muka akal. Nah ini mereka adolun cenah nuturkeun kiai we, nuturkeun ajengan ya. Ini saya sengaja ya kasih contohnya yang sudah pasti disepakati ya, dan sebagai kelompok sesat al-Ghawun, Ahmadiyah, Syiah ya. Tong dicontohkeun ku urang NU, Salafi, Muhammadiyah ulah ya. Kenapa? Karena mereka tidak termasuk al-Ghawun. Ada perbedaan sedikit dengan kita, perbedaan ijtihad saja ya. Mereka tetap umat Islam yang tidak al-Ghawun, yang tidak ad-dolun ya. Nya aya orang NU nu ngodol ka masjid mah normal we di Persis ge loba. Orang Muhammadiyah cenah meuni kekerewut karena duit jadi rentenir aya di Persis ge jiduan gitu mah. Jangan kemudian dipukul rata. Wah cenah Muhammadiyah mah teu barale gitu, enggak demikian ya. Di ini konteksnya al-Ghawun, orang-orang sesat yang layak masuk neraka, mereka yang jelas-jelas menyimpang dari Quran dan Sunnah ya. Baik pengikutnya, baik penghulunya, pemimpin-pemimpin sektenya, semuanya dimasukkan ke neraka. Bahkan wajunudu iblis ajmaun, dan pasukan-pasukan iblis semuanya dimasukkan. Ini menunjukkan bahwa iblis itu punya pasukan, dan hadis-hadisnya banyak ya, di bab surga neraka, di bab tentang setan dan bala tentaranya ya, di hadis-hadis banyak dibahas. Dulu saya masih ingat di Al-Azhar pernah bahas khusus ya tentang setan dan bala tentaranya, ngagodana di nunaon wae gitu. Termasuk kan yang sederhana, menggoda jamaah Jumatan ngarah nundutan. Nah eta kan teh iblis teh. Cenah capek atuh tong capek teh Jumatan melibur kan wadarul bai' ya, bagaimana we ngarah seger gitu. Cenah ustadna ceramahna leuleus teuing tong dijadwal atuh, lu balasan pisan. Tuh ustadna sana galak. Ya. Semua jenis maksiat ya, termasuk anak-anak yang senang bermain di luar di waktu maghrib malam, itu kan kata Nabi itu budak-budak setan ya. Jadi budak orang menjadi budak setan ampihkeun ya. Usan arulin di beuting. Wa junudu iblis ajmaun. Qalu, mereka berkata, wahum, dan mereka fiha, di neraka, yahtasimun, berdebat ke pengikut Ahmadiyah, ka ustad-ustadna nya, ka iblis, ka setan. Wah ada debat. Tallahi, demi Allah, in kunna, sungguh keadaan kita, lafi dhalalim mubin, benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Orang Kristen, orang Yahudi nanti ngomong tapi dah nggak ada manfaatnya ya. Meskipun mereka berteriak pingin beriman, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Itu adalah masa di mana keimanan gak bermanfaat. Ayat ini
Allah jelaskan kepada kita, diabadikan dalam Al-Quran, ngara orang mikir ya, ari urang teh geus bener tawa sesat keneh gitu. Jangan sampai nanti kita kemudian masih tersesat. Kan jelas al-haqqu min rabbik, yang benar itu dari Allah, yang sesat itu bukan dari Allah. Fa inna ma adillu ala nafsi wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Nu bener mah ti wahyu. Wahyu itu ini Quran Sunnah ya. Ini satu kelompok pengajian tapi ngajauhan Quran, ngajauhan Sunnah. Cirina tidak merujuk ulama ahlu Sunnah. Kan kitab tafsir jelas, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi atau Bari. Imang ngaji tafsir ting tafsir naon? Ngaji hadis ting ngaji hadis naon? Mana ngaji hadis jelas. Bukhari, Muslim ya. Ini jangan sampai kita lafi dhalalim mubin ya. Termasuk dalam hal ini para pembebek, para pengekor orang-orang barat ya, anu lo sekuler. Wah, cenalan naon ekonomi syariah, ekonomi pokoknya masalah untung ya. Apa politik Islam, pokoknya mah politik mah demi suara yang banyak gitu. Jangan bawa-bawa agama, itu orang-orang sesat ya. Dan mereka nanti berteriak di akhirat, duh cenah urang teh geuning sasar. Tah harita mah urang menang diomong Aisyah tuh. Karena ini mah urang di bodoh-bodoh, tangge mah balas dendam maneh nu bodoh. Idnusawwikum, ketika kami menyamakan kalian birabbil alamin, dengan Tuhan semesta alam. Masa Konghucu disamakan dengan Tuhan? Masa Yesus disamakan dengan Tuhan? Masa Siddhartha Buddha Gautama disamakan dengan Tuhan? Atau masa Mirza Ghulam Ahmad ngalewihan Nabi Muhammad sarua jeung Tuhan? Ya, masa ini mulah-mulah Syiah mengaku sebagai nabi dapat wahyu dari Tuhan? Ya. Masa orang-orang barat anu kafir kurang disaruakeun jeung Tuhan, ditinggalkeun Quran Sunnah ngilu teori-teori barat nu kafir, dan mereka nanti menyesal. Itu karena menyamakan Allah dengan yang selain Allah. Wa ma adallana, dan tidak ada yang menyesatkan kita illal mujrimun, kecuali orang-orang durhaka, para pendosa besar. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada bagi kita yang bisa memberi syafaat. Ini ayat tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa syafaat itu ada, tapi kan dengan izin Allah. Mang dalladzi yashfa'u indahu illa biizni, dan izin Allah memberikan syafaat lewat Nabi Muhammad SAW hanya untuk orang-orang Islam. Makanya di surat Al-Hijr, orang-orang kafir kan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dulu sudah pernah kita bahas ayatnya. Ketika orang-orang kafir ini melihat orang Islam dipararindahkeun dari neraka ke surga, bahkan yang dosanya banyak sekalipun karena dia masih yakin la ilaha illallah dapat syafaat. Tapi ini mereka, ini orang-orang kafir ya, yang sudah sampai keluar dari Islam, fama lana min syafi'in, tidak ada bagi kita yang bisa memberikan syafaat. Wala shodiqin hamim, juga tidak ada teman yang sangat dekat, yang perhatian. Artinya bahwa mereka dulu di dunianya berkomplot ya, kan kababawakeun babaturan di mana-mana oge ya. Falau anna lana, maka seandainya sungguh bagi kita karotan takrir itu bisa mengulang kembali ke dunia. Mun macana orang balik deui ka dunia, fanakuna minal mu'minin, pasti kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Bagaimana kata Allah dalam surat Al-An'am, walau ruddu la'adu limanuhu an, bohong
seandainya mereka dikembalikan ke dunia pasti bedagong deui. Sok eta kurangi karasalah nu leuleuitikan. Urang keur gering sok kumaha, nu kaceurik-ceurik aya yang cager. Mau rajin ibadah geus jag-jag kitu deui we ngedul deui. Ketika ada gempa lini, wah ngejar rit, subhanallah, subhanallah. Beres lini, jong-jong deui we laju TV. Ya, sugan rajin ngaji, ente. Ya, jadi ini semua hanya bohong belaka kata Allah. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, anger we kafir deui. Anger we doraka deui. Ini hanya kamuflase, dalih-dalih palsu. Ini ajaran Nabi Ibrahim yang di surat Al-Ankabut. Nabi Ibrahim mengatakan, innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Yang kalian jadikan sesembahan dan kalian ada cinta. Ya. Jadi memang militan, orang Kristen dengan kekristenannya, orang Buddha dengan Budanya, tinggalinya di Myanmar. Engkau Buddha kasih sayang ngabantai kaum umat Islam, ya. Di India Hindu, ayeuna presidenna Hinduna Hindu ortodok, wah galak kaum umat Islam nih. Masjid di gara di kendi kuil, ya. Pokoknya India harus jadi negara Hindu. Jadi mereka ada mawaddah itu kecintaan. Mawaddata bainikum fil hayati dunya tsumma yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan. Nanti pada hari kiamat sebagian kalian kafir pada sebagiannya lagi dan saling melaknat. Dan ini diantaranya, ya. Inna fi dzalika la ayah, sungguh dalam hal itu benar-benar jadi ayat. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Rabb kamu sungguh Dia Maha Gagah dan Maha Penyayang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.